Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Puspasari, NPM 20510404195 dari kelas E Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini, saya akan membuat video tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk memenuhi tugas mata kuliah Green Economy and Trade yang diampu oleh Bapak Arif Rahman Setianto, ME. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya oleh manusia, yaitu artinya walaupun sumber daya alam tersebut sudah dipergunakan atau dimanfaatkan oleh manusia, tetapi manusia dapat mengusahakan kembali sumber daya alam tersebut sehingga tidak khawatir akan habis, karena manusia bisa memperbarui sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dikelompokkan menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, sedangkan sumber daya alam non-hayati bukan berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang ada di permukaan bumi dan hidup, antara lain yaitu hewan dan tumbuhan. Ciri utama dari sumber daya alam hayati adalah tumbuh, bergerak, berkembang biak, bernafas, dan membutuhkan makanan. Jenis-jenis sumber daya alam hayati yaitu yang pertama hewan. Hewan termasuk salah satu dari sumber daya alam hayati dan termasuk dalam kategori dapat diperbarui. Hewan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan liar dan hewan peliharaan. Yang kedua, tumbuhan. Tumbuhan termasuk salah satu dari sumber daya alam hayati dan termasuk dalam kategori dapat diperbarui. Tumbuhan memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam hutan. Hutan adalah sebuah areal atau wilayah yang luas atau sangat luas. Biasanya terletak di lereng sebuah pegunungan atau dataran tinggi yang mempunyai ciri khas banyak ditumbuhi berbagai macam pohon atau salah satu jenis pohon tertentu yang sangat padat. Jika hutan tidak dikelola dan dipelihara dengan baik, maka hutan dapat menghadirkan bencana bagi kehidupan. Sumber daya alam hasil pertanian. Pertanian adalah sebuah area atau wilayah yang luas yang dengan sengaja ditanami oleh manusia dengan tumbuhan tertentu, biasanya tumbuhan sejenis, dengan tujuan untuk diperdagangkan dan serta untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam pertanian biasanya terletak di daerah dataran rendah, walaupun tidak menutup kemungkinan ada yang mengusahakan lahan pertanian di dataran tinggi. Sumber daya alam hasil perkebunan. Perkebunan adalah sebuah areal atau wilayah yang dengan sengaja ditanami oleh manusia dengan tumbuhan tertentu, biasanya tanaman sejenis, dibudidayakan dengan tujuan untuk diperdagangkan serta untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam perkebunan biasanya terletak di daerah antara dataran rendah dan dataran tinggi. Sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang ada di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi tetapi tidak hidup, seperti tanah, udara, dan air. Yang pertama, tanah. Tanah adalah lapisan bumi bagian atas yang terbentuk dari pelapukan batuan dan bahan organik yang hancur oleh proses alamiah. Bahan organik merupakan bahan sisa makhluk hidup yang telah mati. Kemudian ada air. Air adalah suatu zat yang terdiri dari zat hidrogen dan oksigen atau H2O. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, udara. Udara termasuk salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan cara melalui kegiatan fotosintesis. Jika permukaan tanah banyak ditumbuhi tanaman, maka udara akan bersih dan sehat. Banyak diperoleh di daerah tersebut. Demikian hal sebaliknya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dalam manajemen bisnis. Penggunaan tisu dalam kehidupan sehari-hari. Nyaris dimanapun tisu mudah kita temukan, di dalam kantong, tas, dompet, meja restoran, hingga di toilet. Tisu sangat eksis. Tisu dibuat dari pulp atau bubur kertas yang berasal dari kayu pohon hasil penebangan hutan. Jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulung tisu per hari. Bila satu gulung tisu memiliki berat 200 gram, dalam sehari tisu yang dipakai seberat 20.000 ton.
Hutan di Indonesia menyusul sekitar 1,5 juta hektar per tahun. Padahal, berbicara tentang hutan itu bukan soal pohon semata, namun semua spesies makhluk hidup yang terkait termasuk fauna. Hilangnya hutan berarti hilangnya kehidupan fauna hutan. Hilangnya hutan akan mengundang banjir dan tanah longsor. Eliminasi hutan juga menjadi ancaman hilangnya sumber air dalam tanah, sebab tiada lagi yang berfungsi sebagai penangkap dan penyimpan air hujan. Lantas terjadi krisis air. Solusi dari masalah tersebut yaitu kita sebagai makhluk hidup yang peduli dengan lingkungan, alangkah baiknya mengurangi penggunaan tisu. Karena jika kita masih menggunakan tisu dalam kehidupan sehari-hari, maka akan lebih banyak pohon yang tertebang yang menyebabkan pohon-pohon akan berkurang. Bagi perusahaan yang memproduksi tisu harus melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi sehingga tidak ada hutan gundul yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Cara mengurangi penggunaan tisu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tepuk tangan 30 kali setelah mencuci tangan. Yang kedua, menggunakan hand dryer. Alat ini menggunakan udara panas untuk mengeringkan air yang menempel pada tangan. Yang ketiga, menggunakan sapu tangan atau lap kain. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.